Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam ID Expert Session Closing. Transportasi digunakan masyarakat untuk mempermudah aktivitas keseharian. Dan kebanyakan masyarakat masih menjadikan angkutan umum memang sebagai pilihan utama. Seperti salah satunya adalah ojek online yang mulai menjamur. Namun penyesuaian demi penyesuaian mulai terjadi pada perjalanan ojek online. Terlebih masalah BBM yang saat ini naik. Lantas pemirsa, seperti apa perjalanan ojek online di tengah panasnya kenaikan BBM bersubsidi? Transportasi digunakan masyarakat untuk mempermudah aktivitas keseharian. Kebanyakan masyarakat masih menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama, seperti salah satunya ojek online yang mulai menjamur. Di Indonesia pun ojek sudah sering digunakan sejak lama, tetapi saat ini ojek online terbaru yang dapat dengan mudah dipanggil melalui smartphone sedang berkembang pesat. Keadaan ojek di Indonesia telah berubah secara signifikan dalam 3 tahun terakhir. Majunya industri digital di Indonesia turut menyumbang kesuksesan munculnya transportasi online bergenre mobil dan motor ini. Layanan ojek online saat ini telah meningkat pesat. Pelanggan dapat menggunakan dengan tenang tanpa dikenakan biaya yang tidak jelas seperti dahulu. Kenyamanan juga meningkat karena saat ini pembayaran dengan kredit juga dapat dilakukan. Seiring dengan berjalannya waktu, tak lagi banyak terdengar resistensi dari ojek tradisional dan semakin banyak yang tertarik menjadi pengemudi ojek online dari beragam latar belakang. Memberi peluang kerja terutama bagi lulusan SMP dan SMA, bukan tradisional lagi, akan tetapi penyesuaian tarif dan kenaikan BBM yang menjadi permasalahan ojek online. Beberapa kali kenaikan BBM pandemi memicu kenaikan tarif para ojek online. Kenaikan tarif tersebut diperlukan guna menjaga kelangsungan transportasi online. Driver ojol mendesak kenaikan tarif imbas kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM berimbas terhadap pendapatan sebagian para driver ojek online di wilayah DKI Jakarta. Driver ojol menyebut BBM merupakan penunjang para driver untuk beroperasi. Oleh karena itu, sebagian para driver ojek online meminta penyesuaian tarif juga terjadi di tarif ojek online. Untuk itu, Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online usai kenaikan harga BBM khususnya Pertalite. Tarif tersebut naik dan berlaku mulai Sabtu 10 September 2022. Namun apakah kenaikan tersebut dapat menjadi solusi transportasi online di tengah naiknya harga BBM saat ini? Simak pembahasannya hanya di IDX Channel. Ya pemirsa, transportasi digunakan masyarakat untuk mempermudah aktivitas keseharian mereka, seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun juga aktivitas lainnya. Kebanyakan masyarakat memang masih menjadikan angkutan umum ini sebagai pilihan utama mereka yang tampaknya tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum yang memadai. Dengan banyak masalah yang timbul di perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, kemudian kurangnya pelayanan dan juga kondisi angkutan umum yang bisa dibilang masih belum memadai. Dan seiring berjalannya waktu, di akhir tahun 2014 yang lalu pemirsa, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bila layanan ojek online akan menjadi sesuatu yang besar tahun hingga tahun ini. Dan bisnis transportasi on demand memang sudah mulai dikenal pemirsa, salah satunya karena kontroversi kehadiran Uber di Indonesia. Namun istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal seperti sekarang ini. Walaupun mungkin Grab Taxi telah menguji coba layanan Grab Bike ya di Vietnam pada bulan Oktober 2014, tidak ada indikasi ketika itu kalau mereka akan meluncurkannya juga di Indonesia. Nah, setahun berselang berkat kehadiran aplikasi Gojek pada bulan Januari 2015 dan layanan Grab Bike 4 bulan kemudian, ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dengan keadaan tersebut pemirsa, di Indonesia kenyamanan ojek meningkat dengan memanfaatkan smartphone yang dimiliki oleh semua orang. Bisa dibilang mayoritas orang pasti punya smartphone. Dan pengembangan layanan baru muncul dengan berbagai latar belakang kebutuhan, kemitraan dan juga akuisisi dengan startup lokal pun bermunculan. Dan layanan terus diperkuat pemirsa untuk memenuhi kebutuhan pengguna serta menyelesaikan masalah sosial.
persaingan, para startup transportasi mulai menawarkan berbagai promo dan juga fasilitas menarik agar masyarakat mau beralih ke transportasi online tersebut. Dan persaingan tersebut pemirsa kemudian memicu munculnya startup lain yang menjadi pesaing yang juga tentunya bergerak di bisnis yang sama seperti Blue Jack, kemudian ada sempat Top Jack pemirsa ya, Lady Jack dan juga Jagar Taksi. Negara kita pemirsa memang sudah booming ojek berbasis online. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan jasa ojek online karena proses pemesanannya mudah dan juga cepat. Bisa dibilang paling praktis. Jadi Anda bisa di mana saja dan ojek online akan menghampiri Anda pemirsa tanpa harus lelah-lelah berjalan kaki, juga mungkin mencari shuttle bus dan yang lainnya. Dan hingga kini ojek online tidak hanya melayani antar jemput penumpang, bahkan pengantaran kurir barang dan makanan juga bisa dilayani melalui ojek online. Namun sayangnya, meskipun sedang booming, ojek online hanya menjangkau kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, pemirsa, bagaimana sebenarnya layanan ojek online berubah dari layanan yang tidak dikenal menjadi sebuah layanan yang sangat populer sepanjang tahun ini? Kita simak informasinya berikut ini. Majunya industri digital di Indonesia turut menyumbang kesuksesan munculnya transportasi online bergenre mobil dan motor ini. Layanan ojek online saat ini telah meningkat pesat. Pelanggan dapat menggunakannya dengan tenang tanpa dikenakan biaya yang tidak jelas seperti dahulu. Kenyamanan juga meningkat karena saat ini pembayaran dengan kredit juga dapat dilakukan. Ojek online mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dan media di Indonesia ketika mulai memberlakukan tarif promo di Juni 2015 lalu. Tarif promo tersebut memunculkan beberapa startup baru yang menunjang aktivitas ojek online sebagai media pembayaran. Demi melayani permintaan tinggi dan masyarakat yang ingin memanfaatkan tarif promo, ribuan orang ikut mendaftar saat itu menjadi mitra ojek online. Mereka berharap bisa mendapat penghasilan besar seperti pengemudi ojek online lain yang sudah bergabung terlebih dahulu. Namun lahirnya ojek online tidak tanpa hambatan. Beberapa hambatan menuai ojek yang sedang naik daun ini. Jumlah pengemudi yang kian banyak serta tarif promo yang memanjakan penumpang membuat layanan ojek online kian diminati dari waktu ke waktu. Sayangnya, hal ini mengakibatkan berkurangnya pemasukan tukang ojek konvensional yang bisa disebut ojek pangkalan. Tak hanya itu, kenaikan BBM di beberapa tahun belakangan ini turut membebani para driver yang menyebabkan kenaikan terjadi di beberapa platform ojek online. Namun naiknya harga BBM tidak hanya diresahkan driver, namun para masyarakat pengguna turut alami protes. Lantas, apa saja masalah yang dialami ojek online dalam melintas di perekonomian transportasi Indonesia? Ya pemirsa, mulai berkembangnya ojek online di Indonesia turut menunjang transportasi. Transportasi online muncul di tengah kondisi sistem transportasi di Indonesia yang memang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Dan beberapa di antaranya yang mungkin sudah lazim Anda dengar pemirsa, yaitu Gojek, kemudian ada Grab, InDriver, dan juga ada Maxim. Dan bagi sebagian orang, transportasi online merupakan solusi atas sistem transportasi yang masih bisa dibilang belum maksimal. Dan ada sebagian yang bisa dikatakan cukup buruk pemirsa. Namun di sisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Moda transportasi pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline saat ini telah berubah atau beralih menjadi online dan lebih modern. Meski dinilai mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, jumlah pengemudi yang kian banyak serta tarif promo yang memanjakan penumpang membuat layanan ojek online kian diminati dari waktu ke waktu. Sayangnya hal ini mengakibatkan berkurangnya pemasukan tukang ojek konvensional yang biasa disebut ojek pangkalan. Beberapa tukang ojek pangkalan pun mulai menolak kehadiran ojek online di beberapa tempat. Untungnya, seiring dengan perjalanan waktu, konflik tersebut kian meredah dan ancaman pihak kepolisian yang akan menindak ojek pangkalan apabila mereka melakukan kekerasan terhadap ojek online menjadi salah satu penyebabnya.
Pemirsa, tidak hanya konflik terkait driver, harga BBM turut juga menghantui kinerja ojek online. Sehingga pemerintah mengadakan peraturan untuk mengatur tarif dari ojek online tersebut. Sebelumnya, pengaturan tarif ojek terdapat dalam Kemenhub nomor KP 348 tentang pedoman penghitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi yang diatur di tahun 2019. Adapun pengaturan besaran biaya terbagi ke dalam biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, dan ditetapkan berdasarkan sistem zonasi. Kementerian Perhubungan resmi memberlakukan tarif baru untuk ojek online yang akan mulai berlaku pada 10 September mendatang. Lantas pemirsa, bagaimana dampak pemberlakuan tarif baru tersebut bagi keberlangsungan ojek online? Kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Perusahaan penyedia jasa transportasi online Indonesia alias ojek online melakukan evaluasi tarif akibat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM telah diumumkan Presiden Jokowi bersama jajaran menteri terkait. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat resmi menetapkan tarif baru untuk angkutan ojek online pada hari ini. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugianto dalam konferensi pers virtual mengatakan penyesuaian biaya jasa dilakukan dengan mempertimbangkan harga bahan bakar minyak, upah minimum regional, dan perhitungan jasa lainnya. Hendro menyatakan terdapat perubahan biaya sewa penggunaan aplikasi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20% kini menjadi 15%. Ada penurunan dari 20% menjadi 15% biaya sewa aplikasi. Hendro menegaskan pelaksanaan kenaikan tarif ojek online ini berlaku efektif dalam 3 hari ke depan sejak ditetapkan atau mulai 10 September 2022 mendatang. Waktu pelaksanaan kenaikan ini dikasih waktu 3 hari dari tanggal penetapan keputusan ini. Ya, 3 hari aplikator segera menyesuaikan untuk menyesuaikan harga atau tarif ojek yang baru. Itu untuk kenaikan ojek online. Untuk kenaikan Meskipun demikian, Asosiasi Pengemudi Ojek Online tergabung dalam Gabungan Aksi Roda 2 Indonesia atau Garda tetap bakal memprotes tarif ojol naik. Pasalnya itu tidak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni memberikan wewenang kenaikan pada daerah atau provinsi. Dengan kenaikan tarif yang akan terjadi, ojek online bersiap untuk kehilangan jumlah pelanggan baik dari pesan antar maupun layanan penumpang. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa, pemerintah melakukan kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak bersubsidi termasuk Pertalite. Di satu sisi, tarif ojek online juga akan mulai naik mulai akhir pekan ini. Lantas pemirsa, yang dipertanyakan adalah nasib mitra pengemudi ojek online. Dan jika harga BBM dan tarif ojek online ini naik bersamaan, beberapa ekonom juga meramalkan akan mendorong inflasi menjadi sekitar 7 hingga 8% secara tahunan. Dan kenaikan ini pemirsa justru berpotensi menurunkan permintaan terhadap moda transportasi tersebut. Banyak masyarakat dinilai kembali akan memilih kendaraan pribadi yang akan menimbulkan tingginya lagi-lagi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Dan perpindahan ke transportasi umum ini bisa dibilang akan meningkatkan biaya transportasi masyarakat, di mana perjalanan masyarakat akan semakin panjang dan sebagian besar belum terintegrasi moda transportasi umum di kota-kota besar lainnya selain di Jakarta mungkin pemirsa ya di Indonesia. Ada biaya transportasi yang kemungkinan meningkat dan biaya menyebabkan inflasi secara umum. Dan tidak hanya itu pemirsa, kenaikan tarif ini akan berdampak bagi pengguna ojek online, terutama di kota-kota besar yang masuk dalam zona 2.
Di samping itu, multiplier effect yang perlu diwaspadai adalah dengan adanya kenaikan tarif ini, dampaknya terhadap ekonomi nasional pemirsa, karena akan berujung pada inflasi yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Saat ini ekonomi Indonesia tengah bangkit dari pukulan pandemi COVID-19 dan adanya kenaikan BBM bersubsidi, kemudian kenaikan tarif transportasi hingga kenaikan bahan pokok, ini berpotensi mempengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melihat hal tersebut, pemerintah dinilai perlu memitigasi dampak buruk kenaikan tarif ojol bagi perekonomian Indonesia. Dan pemirsa, semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda begitu ya. Dan meskipun pemerintah menyiapkan bansos begitu ya untuk sektor transportasi sebagai pengalihan dari subsidi BBM, dan seiring naiknya harga BBM jenis Pertalite ini dan pemerintah menyediakan bantuan langsung tunai atau BLT BBM, ini merupakan salah satu dari paket bansos setelah pengalihan subsidi BBM. Dan anggarannya memang cukup signifikan, mencapai 24,17 triliun rupiah. Dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengatakan bahwa BLT BBM tersebut siap diberikan kepada 18,4 juta keluarga dari total 20,6 juta keluarga penerima manfaat. Dan selain BLT, nantinya pemerintah menyiapkan 2 bentuk bansos lain dari pengalihan subsidi BBM, yakni bantuan subsidi upah 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan, dan bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil sebanyak 2,17 triliun rupiah. Apakah itu cukup pemirsa? Hilangnya atau mogoknya layanan ojek online, dampak dari naiknya BBM akan sangat membebani masyarakat, dan diharapkan naiknya BBM bersubsidi tidak serta-merta bisa menghambat transportasi online dalam mempermudah layanan transportasi masyarakat. Dan pemirsa, semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, dan kita harapkan kebijakan pemerintah ini benar-benar menjadi solusi yang terbaik untuk perekonomian nasional dan juga kesejahteraan masyarakat ya, dan mitigasi-mitigasi yang disiapkan oleh pemerintah benar-benar efektif dan tepat sasaran. Kami kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut, tetaplah di ID Expert Session Closing.